Reebok menambah koleksi jam tangan pintar dengan meluncurkan Rush, perangkat sporty yang menyasar segmen pemula dengan harga terjangkau dan fitur cukup lengkap. Reebok Rush hadir dengan desain minimalis dan bobot sekitar 47 gram. Jam tangan ini sudah mengantongi sertifikasi IP68 sehingga tahan debu dan air. Tersedia dalam warna Midnight Steel, Spectre Red, dan Victory Gold. Perangkat ini menggunakan layar sentuh LCD 1,39 inci dengan resolusi 360x360 piksel. Reebok Rush menawarkan lebih dari 80 mode olahraga dan dilengkapi GPS untuk melacak aktivitas pengguna. Untuk pemantauan kebugaran, tersedia sensor detak jantung, pengukuran oksigen dalam darah, serta pelacakan tidur. Fitur lain meliputi notifikasi, kendali musik, Google Assistant, dan Bluetooth 5.3. Data dapat disinkronkan melalui aplikasi Reebok Connect ke berbagai platform kesehatan. Reebok Rush sudah tersedia di pasar Amerika dengan harga $69,99 Amerika atau sekitar 1,1 jutaan rupiah. Dengan fitur tersebut, jam tangan ini menjadi opsi menarik untuk pengguna yang baru memulai gaya hidup sehat. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan otomotif global Toyota Motor Manufacturing Canada mengumumkan penggunaan robot humanoid Digit buatan Agility Robotics di pabrik perakitan kendaraan mereka. Langkah ini merupakan implementasi komersial humanoid pertama untuk pembangunan otomotif dilakukan setelah uji coba setahun penuh yang dinilai sukses. Perusahaan otomotif global Toyota Motor Manufacturing Canada mengumumkan penggunaan robot humanoid Digit buatan Agility Robotics di pabrikan perakitan kendaraan mereka. Perjanjian komersial dengan Agility Robotics, Toyota menyetujui penyerahan 7 robot Digit untuk digunakan mulai April 2026 di fasilitas Woodstock, Ontario. Robot-robot ini dirancang untuk menangani tugas repetitif fisik dan logistik yang umum di lingkungan manufaktur. Keputusan penggunaan Digit datang setelah uji coba selama setahun lalu yang melibatkan beberapa unit di lokasi yang sama. Implementasi awal menunjukkan bahwa robot humanoid memiliki potensi meningkatnya efisiensi dan mengurangi beban fisik tenaga kerja pada tugas-tugas yang berulang. Robot Digit berpotensi mengambil alih pengangkutan bin bagi road dan koordinasi logistik dalam garis perakitan. Teknologi humanoid ini dapat beroperasi dalam sistem otak-atik dan dengan pengawasan manusia, sehingga tenaga manusia dapat difokuskan pada tugas yang lebih berdaya tambah. Perjanjian dengan Agility Robotics dibentuk dalam bentuk robot as a service. Artinya Toyota menyewa dan mengintegrasikan robot tanpa harus memiliki perangkat secara langsung, dengan pemeliharaan dan pembawaan perangkat ditangani oleh penyedia. Penggunaan humanoid dalam operasi produksi adalah bagian dari tren global untuk memasukkan robot-robot yang memiliki kemampuan fisik memanipulasi lingkungan ke dalam industri. Pasar humanoid dipandang sebagai potensi $1 triliun pada ekosistem industri masa depan atau menggabungkan AI dengan otomasi rutin. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada influencer pasar modal berinisial BVN yang terbukti melakukan manipulasi harga sejumlah saham dengan memanfaatkan rekening efek nomini dan aktivitas di media sosial. Aksi ini menyebabkan pembentukan harga saham yang dinilai tidak wajar di pasar. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 5,35 miliar rupiah kepada influencer pasar modal berinisial BVN atas pelanggaran manipulasi perdagangan saham. Saham yang terkait dalam kasus ini antara lain berkode IYLS, FILM, dan BSML yang diperdagangkan dalam periode tertentu dan menunjukkan pergerakan harga tidak wajar. Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Hasan Fauzi menyebut pelanggaran dilakukan dengan memanfaatkan banyak rekening efek serta aktivitas transaksi beli dan jual untuk membentuk harga semu di pasar. Sampaikan influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, diantaranya dengan kode IYLS, FILM, dan juga BSML, dengan menggunakan beberapa rekening efek nomini kembali, sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar
yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya OJK menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia, serta penegakan aturan terkait manipulasi pasar. Secara terpisah, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada pihak lain dalam kasus berbeda, dengan total denda mencapai lebih dari belasan miliar rupiah. Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait larangan manipulasi pasar dan penyebaran informasi menyesatkan. Kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku pasar, termasuk influencer keuangan, agar tidak menyalahgunakan pengaruh di media sosial untuk kepentingan transaksi pribadi. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk melalui anak usaha XL Smart mengumumkan program penguatan jaringan 4G dan 5G. Langkah ini diproyeksikan meningkatkan kualitas layanan data dan menangkap permintaan konsumen di seluruh Indonesia. Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk melalui anak usaha XL Smart mengumumkan program penguatan jaringan 4G dan 5G. XL Smart menghadirkan penambahan dan penguatan infrastruktur untuk jaringan 4G dan 5G. Tujuannya memberikan kualitas sinyal lebih stabil dan cepat di lebih banyak lokasi, terutama di kawasan urban dan suburban. Perusahaan menilai permintaan layanan internet berkembang pesat, sering adopsi teknologi digital, aplikasi bandwidth tinggi, dan konten video. Penguatan jaringan diharapkan memberikan pengalaman internet yang lebih baik bagi pengguna Indonesia. Pemetaan dan penambahan set 5G akan terus dilakukan, terutama di pusat-pusat perekonomian dan kota-kota besar. Hal ini dilakukan untuk mendukung konektivitas berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih kuat. Penguatan jaringan juga dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatnya ekosistem digital, termasuk menunjang bisnis e-commerce, work from anywhere, dan layanan berbasis cloud yang semakin umum digunakan masyarakat. Perusahaan juga menekankan pengalaman pengguna sebagai kunci kualitas layanan, termasuk peningkatan customer experience lewat konektivitas tanpa lag dan pelayanan yang lebih responsif. Program penguatan jaringan 4G dan 5G menunjukkan komitmen XL Smart untuk meningkatkan konektivitas digital di Indonesia. Dengan infrastruktur yang lebih luas, pengguna mendapatkan layanan internet yang lebih stabil dan cepat, mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Emiten pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memasang target pertumbuhan moderat pada tahun 2026. Strategi ini difokuskan pada penguatan bisnis rekreasi dan pengembangan kawasan untuk menjaga kinerja di tengah dinamika sektor pariwisata. Emiten pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memasang target pertumbuhan moderat pada 2026. Pada 2026, PJAA memproyeksikan jumlah kunjungan mencapai sekitar 9,5 juta orang. Target ini menjadi dasar pertumbuhan bisnis rekreasi yang masih menjadi penopang utama pendapatan perusahaan. Manajemen menyebut pendapatan tiket wisata tetap menjadi tulang punggung bisnis PJAA, sehingga optimalisasi kawasan dan wahana menjadi fokus utama strategi tahun ini. Perusahaan akan mendorong pembaruan tema kawasan, peningkatan kualitas wahana, serta penyelenggaraan event untuk menarik lebih banyak pengunjung. Langkah ini diharapkan menjaga daya tarik destinasi dan mendukung target pertumbuhan. Periode libur besar seperti Lebaran diperkirakan menjadi faktor penting pendorong kunjungan wisata, sekaligus menjadi momen utama untuk meningkatkan pendapatan perseroan. Pertumbuhan PJAA dinilai masih terbuka seiring tren wisata domestik dan event skala besar, namun tetap dipengaruhi faktor cuaca, persaingan destinasi, dan kondisi ekonomi. Target moderat PJAA menunjukkan perusahaan memilih langkah hati-hati namun terarah di 2026. Dengan fokus pada wisata dan pengembangan kawasan, Ancol berupaya menjaga pertumbuhan sekaligus memperkuat posisi sebagai destinasi rekreasi utama di Indonesia. Berbagi sumber IDX Channel.